Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu berisi tentang hadis-hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu tentang bab wajib cinta kepada Rasulullah lebih dari anak, keluarga, dan semua manusia. Hadis ke-27 dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tiada sempurna iman seseorang sehingga ia cinta kepadaku melebihi dari anak, ayah kandungnya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bab tanda adanya iman. Hadis nomor 28, Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seorang sehingga ia suka untuk saudaranya, yaitu sesama muslim, apa yang ia suka untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya bab termasuk dalam iman baik kepada tetangga dan hormat tamu dan selalu diam kecuali dalam kebaikan. Abu Hurairah, hadis ke-29, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'ji jarah." Siapa yang percaya atau beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka jangan mengganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka harus menghormat atau menjamu tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kemudian, maka hendaknya berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadis yang ke-30, masih bab yang sama, yaitu tanda keimanan, yaitu berbuat baik terhadap tetangga dan menghormati tamu. Dari Abu Surai Al-Adawi radhiyallahu anhu berkata, telah mendengar kedua telingaku, juga telah melihat kedua mataku, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarrah." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhir,
maka muliakanlah tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu jaijatah. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka harus menghormati tamunya, jaijahnya. Qala wa ma jaijatuhu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu jaijahnya ya Rasulullah? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaumun wa lailah wa diyafatu salasatu ayyamin fama kana wara'a jalik fa huwa shadaqatun alaih. Jaijahnya itu ialah hidangan jamuan pada hari pertama, yaitu sehari semalam, dan hidangan diyafah atau tamu itu hingga 3 hari, dan selebihnya dari itu maka dianggap sedekah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di antara tanda keimanan seseorang itu adalah yang pertama, jangan mengganggu tetangganya. Kemudian yang kedua, memuliakan tamunya. Dan yang ketiga, hendaknya seseorang berkata, apabila berbicara, hendaklah berbicara dengan perkataan yang baik, atau jika tidak bisa maka lebih baik dia diam. Karena berapa banyak orang yang tergelincir ke dalam neraka disebabkan ucapannya. Bahkan ucapan seseorang dapat menjerumuskannya pada kekufuran. Meskipun dia hanya bercanda. Maka apabila dia tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik diam dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun yang dimaksud dengan menghormati tamu yaitu hendaknya seseorang menjamu tamunya, memberi, menyajikan suguhan-suguhan yang baik kepada tamunya berupa makanan dan minuman. Yaitu kewajiban seseorang wajib menjamu tamunya selama 3 hari 3 malam. Selebih dari itu maka dianggap sedekah. Wallahu ta'ala alam.
Dan di antara kesempurnaan iman seseorang adalah memberikan yang terbaik untuk saudaranya, yaitu saudara yang muslim. Selanjutnya, bab perbedaan tingkat iman. Dari Uqbah bin Amr, yaitu Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu di sini, sambil menunjuk ke arah negeri Yaman. Sedang keras hati dan kekejaman itu ada pada hartawan ternak yang selalu di belakang ekor unta, di tempat keluarnya tanduk syaitan di suku Rabi'ah dan Mudhar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadis yang ke-32, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atakum ahlul Yaman, telah datang kepadamu orang-orang Yaman. At'afu kuluban, mereka itu lebih jinak hatinya. Wa araku abidatah, wa abraku abidah, dan halus perasaannya. Al-fiqhu yamani wal hikmatu yamaniyah. Fikih itu layak pada orang Yaman dan hikmah itu juga yamaniyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-33, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul kufri nahwal masyrik. Induk kekafiran itu di timur. Wal fakhru wal khala'i fil ahlil khail wal ibili wal faddadina ahlil wabar was sakinatu fi ahlil ghanam. Dan sombong kebanggaan itu pada ahli kuda dan peternak unta, sedang ketenangan itu pada peternak kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-34, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-fakhru wal khaila'i fil faddadina ahlil wabar. Bangga dan sombong ada pada orang-orang peternak onta yang bersuara besar. Was sakinatu fi ahlil ghanam. Sedang ketenangan umum pada peternak kambing. Wal imanu yaman, dan iman itu layak pada orang-orang Yaman. Wal hikmatu yamaniyah, demikian pula hikmah layak disebut yamaniyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian telah kita bacakan kitab Lu'lu' wal Marjan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.